Baiklah, kita lanjutkan di video ini. Nah, di sini kita bisa lihat satuan SI dalam pengukuran. Di sini kita bisa lihat ada panjang, massa, temperatur, waktu, ada electric current, ada jumlah zat seperti itu. Nah, di sini ada unitnya, ada meter, kilogram, second, Kelvin, mol. Simbolnya M, kilogram, S, Kelvin, mol, ampere, dan kandela, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di situ ada mass. Nah, massa ini adalah sesuatu yang berbeda dengan berat, di mana massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi, di mana berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Nah, ini adalah contoh penimbangan. Di sini adalah massa, karena di sini pastinya ada gravitasi yang bekerja pada si powder ini, begitu. Kemudian waktu seperti yang kita tahu, satuan meter kecil ada second, detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, seperti itu. Nah, untuk perhitungan saintifik itu digunakan dalam detik, seperti itu. Kemudian temperatur. Pada temperatur ini ada titik beku es 0 derajat Celcius dan titik didih air 100 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau dalam Fahrenheit ada 30 derajat Fahrenheit dan 212 Fahrenheit. Nah, masing-masing ini pada derajat Celcius ada 100 skala, kemudian pada Fahrenheit ada 180 skala, seperti itu. Kemudian ada satuan internasional yang disebut dengan skala Kelvin. Skala Kelvin ini paling kecil adalah 0 Kelvin. Nah, kemudian ada titik beku air di 273 derajat Celcius. 0 derajat Kelvin ini sama dengan minus 273 derajat Celcius, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah titik didih air. Pada titik didih air pada skala Kelvin 373 derajat Celcius ada 100, Fahrenheit ada 212. Ini adalah suhu panas. Di sini ada titik beku air. Titik beku air itu 273 Kelvin, 0 derajat Celcius dan 32 derajat Fahrenheit. Ini untuk hari yang dingin. Kemudian ini nitrogen cair, titik didih nitrogen cair. Kemudian di sini adalah absolute zero, adalah titik di mana senyawa itu akan membentuk unsur terkecilnya, terpadatnya ketika di titik ini, di 0 Kelvin, gas yang maksud saya, minus 273,15 derajat Celcius dan 459,67 derajat Fahrenheit, seperti itu. Nah, ini untuk temperatur. Kita bisa lihat di sini bagaimana kita menghitung Kelvin
dari Celsius. Tinggal di sini kita masukkan derajat Celsiusnya plus 273. Nah, ini yang disebut dengan faktor konversinya, seperti itu. Kemudian untuk mengukur Fahrenheit ada 9/5 dikali dengan derajat Celsiusnya per 32. Jika dibalikkan kita menghitung Celsius dari Fahrenheit 5/9, kemudian Fahrenheitnya dikurangin dulu 32, seperti itu. Ini untuk contoh soal temperatur. Ini diprediksi temperatur di New Delhi itu 41 derajat Celcius, dan apakah temperatur ini lebih tinggi atau lebih rendah dari diprediksi 103 derajat Fahrenheit untuk hari yang sama di Phoenix, Arizona, yang dilaporkan oleh sebuah newscaster. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita tinggal masukkan Fahrenheit, kita mau mengukur Fahrenheit. Di sini ada 9/5 derajat Celcius plus 32, 41. Nah, jadi terkonfirmasi dia laporan dari newscaster tersebut tidak sama atau 103. Tapi yang benarnya adalah 106 derajat Fahrenheit. Kemudian density dan persen komposisi. Ini ada contoh lebih berat mana 1 ton brick atau 1 ton cotton atau kapas ya. Lebih berat mana 1 ton bata dan 1 ton kapas, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa mengukurnya dengan density massa per volume. Artinya ketika kita tuh berarti 1 ton itu ya tetap sama seperti itu, massa per volume secara berat seperti itu, tapi secara densitas dia akan berbeda. Masanya 1 ton dikali karena kapas lebih kecil, berarti lebih besar densitas dari kapas karena masanya 1 ton, volumenya pasti lebih kecil densitas dari kapas karena volumenya akan lebih kecil, lebih besar seperti itu. Maka dia akan berbanding terbalik. Mungkin itu saja di kesempatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.